Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang kami hormati Bapak Hansiadi selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung bab 9 di buku penganggaran. Nah, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch. Tujuan pembelajaran di bab 9 kali ini yaitu kita dapat mengetahui dasar, konsep, dan komponen perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Dan juga di bab 9 ini memiliki tujuan khusus, yaitu kita dapat mempelajari dan memahami materi-materi sebagai berikut, yaitu jenis tenaga kerja, perencanaan biaya tenaga kerja, persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, anggaran jam kerja langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung, pengendalian biaya tenaga kerja, laporan pelaksanaan pemakaian jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung, serta analisis varians. Selamat menyimak teman-teman. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah teman-teman, tenaga kerja itu merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Sedangkan biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Yang pertama, berdasar fungsi pokok organisasi. Biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Nah, contohnya itu seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Contohnya itu seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Contohnya seperti gaji karyawan bagian akuntansi, personalia dan sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia dan sekretariat. Selanjutnya, berdasar kegiatan departemen-departemen dalam suatu perusahaan. Nah, penggolongan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Penggolongan bertujuan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Selanjutnya, berdasar jenis pekerjaan. Penggolongan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja dalam sebuah departemen berdasarkan sifat pekerjaannya. Penggolongan biaya tenaga kerja ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Selanjutnya, berdasar hubungannya dengan produk. Nah, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, teman-teman, tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja di pabrik yang terlibat secara langsung dalam kegiatan proses produksi, jadi dari awal sampai akhir. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Sifat-sifat tenaga kerja langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, secara umum, tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Selanjutnya, sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel.
Dan yang ketiga, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu dalam pabrik, tetapi bisa juga di luar pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja langsung. Perencanaan efektif dan pengendalian yang sistematif dari biaya tenaga kerja merupakan suatu masalah yang penting. Perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencakup masalah-masalah utama dan rumit yang terdiri dari yang pertama itu ada kebutuhan personil, yang kedua ada penerimaan tenaga kerja, yang ketiga ada pelatihan, keempat ada pengukuran kinerja, kelima ada uraian dan penilaian, keenam ada negosiasi dengan serikat kerja, dan yang terakhir ada administrasi upah dan gaji. Perencanaan laba yang luas dan program pengendalian yang tidak memecahkan masalah-masalah khusus personalia, tetapi dapat mengarahkan pertimbangan yang seksama terhadap masalah tersebut dan membantu penempatannya secara perspektif. Berikutnya ada persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja mencakup kebutuhan atas tenaga kerja langsung yang direncanakan untuk memproduksi berbagai jenis dan kuantitas keluaran yang direncanakan dalam anggaran produksi. Dalam persiapan penyusunan anggaran terlebih dahulu, kita membuat manning table. Nah, manning table ini merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan pertama itu ada jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Dan yang ketiga ada bagian-bagian yang membutuhkannya. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan adjustment saja, atau dapat pula dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada standar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang secara beralasan dipakai untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan berdasar waktu atau derajat tertentu dengan memanfaatkan metode yang telah ditentukan berdasarkan kondisi kerja yang normal. Nah, standar ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu teknik pengukuran kerja, yaitu yang pertama ada analisa gerak. Analisa gerak merupakan pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Dan dalam analisis ini diteliti gerak-gerak yang ada dalam pekerjaan dan diambil gambarnya untuk dianalisis gerak mana yang tidak perlu. Terus yang kedua itu ada analisa waktu. Analisa waktu ini merupakan penghitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Dan yang ketiga itu ada sampling kerja. Sampling kerja ini merupakan teknik pengukuran kerja yang terdiri atas pengambilan, pengamatan secara acak karyawan untuk menentukan proporsi waktu yang mereka pakai di dalam mengerjakan berbagai jenis kegiatan. Nah, teknik ini bermanfaat untuk menganalisis kegiatan kelompok dan kegiatan yang bersiklus lama. Data dicatat dalam bentuk hitungan waktu kerja atau menganggur, bukan waktu yang dihitung dengan stopwatch. Halo teman-teman, nama saya Michelle Akonawa dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan pada contoh halaman 220. Teman-teman bisa buka di buku penganggarannya masing-masing. Nah, jadi di contoh halaman 220 ini kita akan mencari tingkat upah rata-rata. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Jadi di sini ada soal pada tahun 2010 dalam sebuah perusahaan
Tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah golongan 1 sebesar Rp450 per orang per DLH. DLH ini Direct Labor Hour. Kemudian golongan 2 Rp600 per orang per DLH. Golongan ketiga Rp750 per orang per DLH. Sedangkan jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 itu ada 50 orang, golongan 2 ada 20 orang, dan golongan 3 ada 5 orang. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi, tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung adalah pada golongan pertama, di sini diketahui di soal tingkat upah per jamnya 450, jumlah tenaga kerjanya ada 50 orang, jumlah DLH-nya 100. Kemudian, tinggal dikalikan 450 dikali 50 dikali 100, maka hasilnya sebesar Rp2.250.000. Ini berlaku sama untuk golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2 di sini 600 dikali 20 dikali 100, hasilnya 1.200.000. Kemudian golongan 3, 750 dikali 5 dikali 100, hasilnya 375.000. Nah, total jumlah ini sama dengan 3.825.000. Ini untuk mencari tingkat upah rata-ratanya. Jadi, rumusnya tingkat upah rata-rata sama dengan total jumlah ini 3.825.000 dibagi 75 dikali 100. Jadi di sini dibagi 7.500. Hasilnya itu sebesar Rp510 per DLH. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, jadi formula yang digunakan itu jumlah jam kerja langsung sama dengan unit produksi dikali standar jam kerja langsung. Selanjutnya, nah, dengan demikian, dalam anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. A. Jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. B. Departemen atau bagian yang turut dalam proses produksi. C. Jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang. D. Periode waktu produksi seperti bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, dalam bagian ini formula yang digunakan yaitu jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung dikali tarif upah TKL atau tenaga kerja langsung per jam. Secara terinci, hal-hal yang tercantum dalam anggaran ini adalah A. Jumlah barang yang diproduksi. B. Jam kerja langsung atau DLH yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang. C. Tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. D. Jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. E. Periode waktu produksi seperti bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Saya ingatkan kembali bahwa untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung, langkah pertama yaitu kita menghitung jam kerja langsung yang nanti perhitungannya akan digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung.
Adapun data-data yang kita perlukan untuk menghitung anggaran TKL ini, yaitu yang pertama, data produksi perusahaan pada 1 tahun yang dibagi pada 4 triwulan, di mana setiap triwulannya mempunyai produksi unit yang berbeda-beda. Kita dapat lihat di data produksi di tabel A. Lalu yang di tabel B merupakan data penggunaan jam TKL per unit produksi dan tarif upah per jamnya. Pada poin B ini, kita dapat lihat bahwa di departemen tersebut memproduksi 2 produk, yaitu produk A dan produk B, di mana setiap produk melalui 2 proses sebelum menjadi barang jadi. Adapun data yang tercantum di situ adalah penggunaan jam TKL per unit atau bisa disebut standar usage rate yang dinyatakan dalam bentuk DLH per unit. Pada produk A proses 1 0,1, produk B 0,2, dan pada proses 1 produk A 0,2 dan produk B 0,15. Dan tarif upah per jamnya. Produk A pada proses 1 2000 dan produk B 2500, dan pada proses 2 produk A 3000 dan produk B 3000. Nah, selanjutnya tadi sudah saya katakan di awal bahwa untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung, yang pertama kita menghitung jam kerja langsung terlebih dahulu. Nah, sudah dijelaskan oleh pemateri sebelum saya. Untuk menghitung JKL atau jam kerja langsung, rumusnya adalah unit produksi dikalikan dengan standar jam tenaga kerja langsung, yang di situ dijelaskan dalam tabel ini, unit produksi dan standar usage rates atau DLH per unit. Maka langkah pertama adalah mengalihkan unit produksi dikalikan standar usage rates, maka menghasilkan JKL pada setiap produk dan setiap prosesnya, proses 1, proses 2. Maka kita akan menghasilkan akumulasi jam kerja langsung pada tahun tersebut. Nah, setelah kita menghitung jam kerja langsung pada setiap produk dan setiap proses, data ini akan dibawa ke perhitungan selanjutnya. Nah, yang digunakan untuk menghitung pada proses selanjutnya adalah ini. Nah, pada proses selanjutnya kita menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Di sini JKL yang kita hitung pada tahap pertama tadi kita gunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Hasil dari perhitungan anggaran jam kerja langsung tadi dikalikan dengan produk atau upah tarif tenaga kerja langsung per jamnya. Masing-masing produk dan proses dikalikan, maka akan menghasilkan akumulasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, saya harap teman-teman bisa paham dan
memahami alur perhitungannya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja ini seringkali menjadi permasalahan bagi perusahaan. Maka diperlukan pengawasan serta pengendalian biaya tenaga kerja langsung, di mana tujuannya adalah agar tenaga kerja bisa bekerja dengan stabil dan sesuai dengan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja ini diperlukan untuk pengukuran atau kepentingan pengukuran kinerja. Untuk kegiatan pengawasan itu sendiri dapat dilakukan oleh supervisor yang tugasnya adalah mengawasi dan melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, elemen utama pengendalian di tenaga kerja ini yaitu yang pertama adalah perhatian terhadap biaya yang dikeluarkan seperti tarif upah dan DLH. Yang kedua adalah laporan kinerja serta evaluasi hasil. Yang mana evaluasi hasil ini nanti direpresentasikan dari analisis varian. Nah, karena kita fokusnya di sini adalah tenaga kerja langsung, maka laporan pelaksanaan terkait dengan pemakaian tenaga kerja langsung yang isinya adalah jam kerja real, jam standar untuk output real, dan variasi waktu yang dihitung dari selisih jam kerja dengan jam standar. Adapun di sini ada analisis varian. Analisis varian ini disertakan dalam atau dilampirkan dalam laporan pelaksanaan pemakaian tenaga kerja untuk menganalisis varian-varian yang ada dalam biaya TKL ini. Ada dua pokok varian, yaitu yang pertama adalah varian efisiensi dan yang kedua varian tarif upah. Sedangkan total varian merupakan penjumlahan dari varians efisiensi ditambah varians tarif upah. Nah, untuk menghitung yang pertama varians efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus jam kerja yang direncanakan dikurangi jam kerja real atau yang terjadi pada saat realisasi dan dikalikan upah rencana tarif upah yang direncanakan. Yang kedua, untuk menghitung varian tarif upah, maka dilakukan dengan mengurangkan tarif upah rencana dikurangi tarif upah real dan jam kerja real. Setelah kita menghitung kedua varian di atas, maka kita dapat menghitung total varian dengan menjumlahkan setiap variannya yang nanti akan terakumulasi menjadi total varian, di mana jika varian yang satu minus dan yang satu positif, maka akan dijumlahkan apakah varian tersebut di atas 0 atau di atas atau kurang dari 0, yang akan menentukan asumsi kita dalam menyatakan menguntungkan atau merugikan. Nah, langsung kita masuk ke kasus yang
kedua di buku. Oke. Untuk kasus kedua ini ada 2 data, yaitu data rencana bulan Juni dan data realisasi bulan Juni. Nah, data rencana ini merepresentasikan perencanaan sebelum bulan Juni, sedangkan realisasi merupakan apa yang telah dicapai pada bulan Juni. Pada perencanaan bulan Juni, perusahaan merencanakan memproduksi 22.000 unit, sedangkan realisasi bulan Juni yaitu 20.000 unit. Dan di sini ada standar pemakaian jam kerja langsung per unit. Lalu yang kedua, pada realisasi bulan Juni, jam tenaga kerja langsung selama bulan Juni adalah 6.000 DLH. Untuk menghitung DLH per unit, digunakan 2 komponen perhitungan, yaitu jam tenaga kerja langsung dibagi dengan unit produksi. Maka pada realisasi bulan Juni, pemakaian jam kerja langsung per unitnya adalah 0,3. Karena 6.000 dibagi 20.000. Nah, untuk total tenaga kerja langsung pada realisasi bulan Juni adalah 57 juta. Sedangkan tingkat upah rata-rata per jamnya yang direncanakan adalah 10.000 per jamnya. Nanti kita akan hitung di tabel setelah ini. Baik, di sini sudah ada tabel di mana tadi ada beberapa yang sudah diketahui dari data tersebut, yaitu rencana produksi dan standar usage rate-nya, lalu ada tingkat upah per jamnya, lalu unit produksi terrealisasi, jam tenaga kerja langsung 6.000 DLH, dan biaya tenaga kerja langsung. Saya ingin menjelaskan rumusnya dari yang vertikal. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja langsung, maka dapat digunakan dengan cara rencana produksi dikalikan standar usage rate, maka menghasilkan jumlah tenaga kerja langsung. Sedangkan jumlah tenaga kerja langsung jika dikalikan tarif upah, maka menghasilkan biaya tenaga kerja langsung. Ini berlaku untuk tabel yang ke kanan ini, baik rencana yang disesuaikan, dan realisasi. Nah, kita dapat menghitung sendiri di sini. Tadi sudah diketahui. Tadi tidak diketahui bahwa standar usage rate-nya pada saat realisasi 0,3. Nah, cara menghitungnya yaitu jumlah tenaga kerja langsung dibagi dengan rencana unit produksi menghasilkan standar usage rate-nya 0,3, di mana ada penyimpangan 0,05. Lalu pada jumlah tenaga kerja yang di rencana yang disesuaikan dengan realisasi berbeda
1000 dan tarif upahnya berbeda minus 500. Nah, untuk menghitung penyimpangan ini maka dihitung dengan realisasi dikurangi rencana yang disesuaikan. Nah, yang selanjutnya adalah analisis varian. Analisis varian ini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada varian efisiensi dan varian tarif upah, di mana setiap varian itu bisa dinilai menguntungkan atau merugikan. Nah, kita lihat di sini untuk varian efisiensi dihitung dengan menggunakan jam kerja rencana yang disesuaikan dikurangi jam kerja real dikalikan tarif upah rencana. Teman-teman bisa melihat mungkin ke slide sebelumnya atau di buku. Nah, untuk perhitungannya mengapa dinilai merugikan? Dikarenakan dalam perhitungannya jam kerja rencana lebih kecil dari jam kerja real, menghasilkan hasil minus 1000 DLH dikalikan 10.000, maka menghasilkan minus 10 juta. Jika angka di bawah atau kurang dari 0, maka dapat kita nilai merugikan. Lalu untuk varian tarif upah sudah dituliskan rumusnya di situ, langsung kita ke baris keduanya. 10.000 dikurangi 9.500 sama dengan 500 rupiah per DLH. Lalu dikalikan jam kerja real, 500 dikalikan 6.000 sama dengan 3 juta. Angka ini lebih dari 0 maka plus. Karena tidak kurang dari 0, maka kita dapat menilai bahwa varian tarif upah ini menguntungkan, sedangkan varian efisiensi merugikan. Lalu total varian, seperti yang saya sudah bilang tadi, total varian yaitu akumulasi atau penjumlahan dari varian efisiensi ditambah varian tarif upah. Pada varian efisiensi di sini minus 10 juta ditambah 3 juta menghasilkan minus 7 juta. Jadi kesimpulan dari perhitungan varian, kita dapat menilai bahwa total varian yang kita hitung merugikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dan Pak Hans. Saya ingin membahas tentang fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja di bab 9. Teman-teman juga boleh membuka bukunya di halaman 225. Di sini fungsi perencanaan dan pengendalian mempunyai manfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Yang kedua, ada pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, ada harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Selanjutnya, terdapat kasus perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Di tabel tersebut memiliki periode bulan Januari, Februari, Maret,
triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, dan memiliki jumlah produksi atau unit pada bulan Januari jumlah produksinya 90.000, Februari 100.000, Maret 120.000, triwulan 2 320.000, triwulan 3 350.000, triwulan 4 375.000. Dan yang B itu penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jamnya. Nah, di departemen proses pertama tuh mempunyai 5 DLH dan mempunyai 20 tarif upah atau DLH. Dan proses kedua mempunyai 4 DLH dan tarif upah sebesar 12 DLH. Selanjutnya, yang C itu realisasi bulan 2011 meliputi A itu ada unit produksi dengan jumlah 125 unit, dan B jam TKL selama bulan Juni 2011 650.000 DLH. Dan C biaya tenaga kerja langsung mendapatkan harga 9.750.000. Dan di sini mempunyai data yang diminta itu yang pertama menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung tahun 2011 secara terperinci. Yang kedua menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2011 secara terperinci. Yang ketiga menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung untuk departemen proses pertama pada bulan Februari 2011 disertai analisis varians. Nah, teman-teman juga boleh buka di halaman selanjutnya di 226. Itu kita mau menyelesaikan kasus 3 tersebut yang tadi tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung di perusahaan Abadi Jaya tahun 2011. Nah, di sini juga ada departemen bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan jumlah. Nah, di unit produksi ini terdapat harga yang tadi yang saya sudah katakan tadi di halaman 225 juga ada. Di bulan Januari terdapat 90.000 dan mempunyai DLH 5 itu dari proses yang pertama pengguna jam tenaga kerja langsung di halaman 225, tinggal jumlah CKL-nya tuh 450 dapat dari 90.000 dikali 5. Selanjutnya departemen proses kedua itu dengan mempunyai 4 DLH, itu yang proses kedua tadi di halaman 225 itu dikalikan 90.000 dikali 4 dan memperoleh nilai 360.000. Selanjutnya juga di bulan Februari dengan harga 100.000 mempunyai DLH 5 dan dikalikan 100 dikali 5 dapat harga 500.000. Selanjutnya juga departemen proses kedua itu juga sama, 100.000 dikali 4, dari angka 4 tersebut dapat dari proses kedua di halaman 225 itu dengan jumlah 400.000. Dan Maret 120.000 dikalikan 5 DLH menjadi 600.000 dan 100.000 juga dikali 4 memiliki
480.000. Dan triwulan 2 320.000 dikalikan juga 5 DLH jadinya 1.600.000 dan 320.000 dikalikan 4 totalnya 1.280.000 dan triwulan 3 juga 360.000 dikalikan dengan 5 DLH atau unit juga bisa, dapatnya 1.750.000 dan departemen proses kedua juga dikalikan 4, 350 dikali 4 dengan jumlah 1.400.000 dan triwulan 4 375 dikalikan 5 DLH atau unit dapatnya 1.875.000 dan departemen proses kedua dikalikan juga 375.000 dikali 4 dapatnya 1.500.000 dan memiliki total unit produksi dari Januari sampai triwulan 4 1.355.000 dan departemen proses 1 memiliki JKL 8.775.000 dan departemen proses kedua mempunyai jumlah JKL 5.420.000. Selanjutnya menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2011 secara terperinci dan di sini juga sama ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2011 secara perinci. Nah, di sini mempunyai departemen Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 yang persis kayak yang saya sudah jelaskan tadi. Dan ini saya akan menjelaskan tentang departemen proses pertama dulu. Nah, pada proses pertama itu memiliki 450.000 pada bulan Januari itu dari 450 itu dapat dari jumlah JKL yang pertama dan selanjutnya dikalikan 20 itu dari upah proses pertama di halaman 225 dikalikan dengan jumlah 9 juta dan bulan Februari itu 500.000 dikalikan 20 dengan hasil 10 juta dan bulan Maret itu 600.000 dikalikan 20 dapat total 12 juta. Triwulan 2 1.600.000 dikalikan 20 dengan jumlah 32 juta dan triwulan 3 1.750.000 dikali 20 itu 35 juta dapatnya dan di triwulan 4 1.875.000 itu dengan dikalikan dengan 20 dikali 20 selanjutnya dapat jumlahnya 37.500.000 dan selanjutnya departemen proses kedua ini pada bulan Januari itu terdapat 360.000 JKL itu dapat dari yang proses yang kedua tadi yang saya sudah bahas sebelumnya itu memiliki upah atau jam dengan
jumlah 12 di proses kedua di halaman 225 tadi. Nah, 360.000 ini 360.000 ini dikalikan 12 dapat 4.320.000. Nah, bulan Februari juga 400.000 dikalikan 12 dengan dapat jumlah 4.800.000. Dan Maret 480.000 dikalikan upah 12 dan dapat biaya TKL 5.760.000. Dan triwulan 2 1.260.000 dikalikan 12 dapat biaya TKL dengan jumlah 15.360.000. Dan triwulan ketiga 1.400.000 dikalikan 12 dapat biaya TKL 16.800.000. Dan triwulan 4 di departemen proses kedua 1.500.000 dikalikan 12 dapat jumlah biaya TKL 18 juta. Nah, ini departemen proses 1 jumlah JKL-nya itu dapat 6.775.000 itu di total semua. Dan biaya TKL juga sama, dapat 135.500.000 itu di jumlah semua dari 9 juta sampai 30.500.000. Dan departemen proses kedua juga sama, mempunyai jumlah JKL itu total semua 5.420.000 dan biaya TKL juga itu dari 4.320.000 ditambah sampai 18 juta dapat 65.040.000. Nah, selanjutnya juga yang poin ketiga itu di halaman 226 laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung Departemen Proses 1 bulan Februari 2011. Mempunyai keterangan, yang pertama itu keterangan rencana produksi, itu terdapat angka 100.000 dari bulan Februari itu ya teman-teman. Di sebelumnya juga ada yang di halaman 225. Di halaman 225. Itu dan selanjutnya rencana yang disesuaikan juga 125.000 dan realisasinya juga 125.000 dan penyimpangannya itu jumlahnya tidak diketahui sama persenannya juga. Dan selanjutnya sur atau DLH atau unit itu 5,0 rencananya dan rencana yang disesuaikan juga 5,0, realisasinya 5,2 dan terdapat penyimpangan dengan jumlah 0,2 dan mempunyai 4%. Dan selanjutnya jumlah JKL atau DLH itu rencananya jumlahnya angkanya 500.000 dan rencana yang disesuaikan dengan jumlah 625.000 dan realisasinya 690.000 dan terdapat penyimpangan dengan jumlah 25.000 dan mempunyai 4%. Selanjutnya juga tarif upah itu 20 rencananya dan rencananya yang disesuaikan juga 20, terdapat realisasi 15 dan penyimpangan jumlahnya min 5 dan terdapat min 25%. Dan biaya mempunyai rencana 10 juta dan rencana yang disesuaikan 12.500.000 dan terdapat realisasi 9.750.000 dan memiliki penyimpangan jumlah 2.750.000 dan memiliki min 22%.
Selanjutnya kita juga diminta di keterangan disertai menganalisis variance. Nah, ini juga memiliki, dan ini variance efisiensi itu sama dengan jam kerja rencana, dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Itu jam kerja rencana itu terdapat jumlah angka 625.000 DLH dikurangi 650.000 DLH dikalikan 20 dari proses yang pertama tadi di halaman 225 dan mempunyai jumlah 500.000, yaitu merugikan. Dan selanjutnya juga varians tarif upah itu sama dengan tarif upah, rumusnya tuh tarif upah rencana dikurang tarif upah real. Tarif upah real dikalikan jam kerja real, sama dengan itu RP ya teman-teman, 20 atau DLH dikurangi RP 15 DLH dikali 650.000, dapatnya dengan jumlah 3.250.000 menguntungkan. Dan selanjutnya juga total variance, itu rumusnya variance efisiensi ditambah variance upah sama dengan jumlah yang variance tadi itu 500.000 merugikan ditambah 3.250.000 yang menguntungkan tadi, totalnya 2.750.000 sama dengan menguntungkan. Sekian dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami minta mohon maaf dan terima kasih.